Ada sebuah penelitian tahun 2010 yang menunjukkan kalau kita mengatur postur tubuh kita pada postur tertentu, maka akan terjadi peningkatan hormon testosteron dan penurunan kortisol. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan jadi semakin percaya diri, kemudian kita akan lebih berani dan mau mengambil risiko. Hormon testosteron ini berperan penting dalam fungsi seksual, baik pria maupun wanita. Kemudian dia juga berperan penting pada kesuburan pria. Jadi kedengarannya sangat ajaib kan? Kita tinggal ngatur nih yang disebut dengan power posing yang high power pose. Kita bisa meningkatkan hormon tersebut. Nah, gimana sih yang disebut dengan high power pose ini? High power pose itu kita kayak posisi yakin gitu, kayak kita semangat. Misalnya nih, kita posisinya berdiri ya, kayak di gambar ini. Atau kita bisa membuka lengan lebar-lebar, kayak posisi orang berani. Atau kita bisa mengecak pinggang nih. Jadi pinggang kita mengecak, berdiri, kayak Wonder Woman ya, kayak superhero gini. Nah, high power pose ini katanya cukup bisa kita lakukan selama 1 menit aja udah bisa meningkatkan hormon tersebut. Tapi lawan dari high power pose ada namanya low power pose. Low power pose ini gimana? Misalnya kita itu duduk membungkuk atau kita menutup kayak gini. Itu katanya akan berakibat sebaliknya. Hormon testosteronnya nurun, kortisolnya naik. Sehingga kita akan menjadi kurang berani, moodnya menjadi jelek. Coba deh sekarang nih, Om Doni, kameramen nih. Coba kita atur posisinya kayak Wonder Woman. Tahu dong Wonder Woman gimana ya? Oh iya, tahu. Ya, coba berdiri, kecak pinggang ya. Oke. Kemudian tahan 1 menit. Rasain tuh gimana reaksinya. Karena penelitian bilang nih katanya bisa. Oh iya. Kita tes ya selama 1 menit nih. Oke. A few moments later. Oke, ini udah 1 menit. Gimana nih, Om Doni? Bener nggak nih setelah melakukan high power pose tadi, seperti Wonder Woman ya, itu kerasa lebih semakin percaya diri, semangat, moodnya bagus. Kerasa nggak tuh? Iya sih. Makin berasa enakan aja badan. Wah, enak kan ya? Lebih seger lah. Lebih percaya diri nggak? Iya, lebih percaya diri sih, nggak lesu. Iya. Berarti bener dong penelitian tadi kan? Iya bener. Nah, itu yang menarik ya. Jadi, saya dengar mengenai hal ini, power posing ini juga awalnya tahu dari motivator-motivator, baik yang di luar negeri ataupun di Indonesia. Mereka sering bilang, postur tubuh diatur tuh, biar bisa lebih semangat. Nah, saya kan sering mendalami masalah hormon ya, terutama testosteron. Karena testosteron itu berperan penting di fungsi kesuburan, juga fungsi seksual. Jadi kalau bisa ngatur posisi tubuh dalam 1 menit meningkatkan hormon testosteron, berarti ajaib banget nih. Akhirnya, saya coba cari-cari tuh, gimana sih yang benernya dari penelitian ini? Dan memang betul, ini penelitiannya ada tuh tahun 2010. Penelitiannya namanya Dana R. Carney, Amy J.C. Cady, terus Andy J. Yep. Judul penelitiannya adalah Power Posing, Brief Nonverbal Display Affect Neuroendocrine Levels and Risk Tolerance. Dia bilang gini, dengan melakukan 1 menit pose, itu akan embody power and instantly become more powerful, has reward actionable implication. Dengan mengatur pose hanya 1 menit loh, bisa membantu mengatur itu semua. Menarik banget dong, karena selama ini saya taunya tuh ya, untuk orang-orang yang membutuhkan peningkatan hormon testosteron, itu perlu effort yang lebih. Misalnya, dia yang udah terbukti ya bisa dengan olahraga, meminimalisir stres, kemudian tidur cukup. Nah, bayangin kalau misalnya ada 1 menit aja dengan posing bisa testosteron tinggi kan berarti sangat efektif dan sangat mudah sekali kan. Terus saya cari-cari tahu lagi nih mengenai penelitian ini. Dan memang ada salah satu syarat penelitian yang baik. Jadi penelitian yang baik itu kalau misalnya dilakukan penelitian di satu tempat, ketika dia coba di tempat lain, ada peneliti lain yang melakukan hal serupa di tempat yang lain yang jauh, hasilnya ditemukan hasil yang serupa atau kurang lebih. Nah, di sini sayangnya terjadi yang tidak diharapkan. Jadi ada beberapa penelitian yang melakukan kajian ulang terhadap efek power posing ini, terutama yang high power pose ya. Apakah betul dia akan mengubah hormon tadi, testosteron dan kortisol? Jadi setelah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti lain, ternyata tidak ditemukan hasil yang serupa. Tidak ada tuh dengan kita mengatur pose dalam hitungan menit bisa meningkatkan hormon testosteron dan menurunkan hormon kortisol. Dan ini bukan hanya satu penelitian, ada beberapa penelitian-penelitian yang menunjukkan hasil serupa kalau tidak ada efek antara pose dengan hormon itu tadi. Jadi di sini kita lihat ya, ini ada salah satu jurnal-jurnal ya, ada yang di tahun 2014, kemudian juga ada yang di tahun 2017. Intinya apa? Di jurnal-jurnal ini mereka menyebutkan tidak ada ditemukan efek antara mengatur pose tubuh dan terhadap testosteron ataupun kortisol. Kalaupun ada, itu hanya lebih ke arah perasaan mood aja. Ya bener aja sih kalau misalnya kita posisinya berdiri semangat, pasti kan kita kan moodnya mungkin akan jadi lebih baik ya. Tapi kalau kita misalnya duduk, lesu, lunglai ya mungkin moodnya akan kurang sehingga kita jadi agak mager gitu istilahnya ya. Kalau mood memang betul. Tapi ternyata secara hormon setelah dibuktikan ya, diatur posisi terus dites hormonnya entah dari darah atau gimana, nggak ditemukan perbedaan antara sebelum dan setelah. Dan menariknya lagi ya, jadi setelah ada banyak penelitian yang dia bilang nggak setuju dengan penelitian itu tadi, kalau power posing bisa membuat hormonnya jadi naik, tahun
2016, peneliti utama yang menyebutkan dan mengusulkan power posing tadi, si Dana Carney, dia mengeluarkan pernyataan yang cukup mencengangkan. Apa? Jadi dia bilang gini nih di websitenya ya, kalau dia itu udah nggak percaya efek dari power posing. Dan bahkan dia tidak ingin mengajarkan lagi. Jadi kalau kita baca poin-poinnya nih, kita lihat ya ada 6 poin ini. Dan ini diposting di website resmi dari berkeley.edu. Ya. Jadi dia bilang kayak gitu, kalau dia tidak percaya dengan efek power pose, padahal dia sendiri yang meneliti, tapi 6 tahun berselang, dia tidak melakukan itu tadi. Kira-kira ada faktor apa nih? Apa yang menyebabkan dia tidak melakukan atau tidak mempercayai apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi apa sih yang sebetulnya bisa kita ambil ya dari masalah power posing ini? Yang bisa kita ambil adalah ketika kita mendengar sebuah argumen entah dari siapapun itu, terutama mengenai ilmu pengetahuan, kita tidak boleh menelan mentah-mentah dan percaya. Kita harus riset ulang. Apakah betul yang disampaikannya? Iya atau tidak? Dan bagaimana pembuktiannya secara ilmiah? Karena betul bisa jadi ada pembuktian ilmiahnya, tapi apakah ada update-update terbaru seperti ini? Ternyata power posing, betul ada penelitian yang bilang dia bisa mengatur hormon. Tapi setelah dilakukan penelitian ulang, ternyata efeknya nggak ditemukan. Jadi kita harus benar-benar selalu update dan mengetahui mengenai ilmu pengetahuan. Dan ya, kalau saya sih nggak ada salahnya ya kita untuk mengatur posisi postur tubuh. Jadi kita mungkin misalnya bisa lebih tegak, bisa lebih semangat, dan jadi moodnya lebih baik dibandingkan kita misalnya bungkuk. Karena kan kalau kita bungkuk juga posisi tubuh, otot, tulangnya kurang nyaman juga ya secara pernafasan, kemudian juga secara mood kita. Nggak ada salahnya untuk mengatur postur tubuh, tapi kalau kita menjanjikan hal yang bombastis, atur posisi tubuh kamu dalam 1 menit, hormon testosteron naik, kortisol turun, kita akan jadi lebih berani, lebih baik. Kayaknya itu kurang tepat, karena faktanya nggak demikian. Baik, itu tadi pembahasan mengenai power posing yang sempat menghebohkan ya di tahun 2010, karena katanya dengan kita mengatur pose bisa meningkatkan hormon testosteron dan menurunkan hormon kortisol. Setelah dikaji lebih lanjut, ternyata tidak ditemukan hasil yang serupa, dan anehnya peneliti utamanya mengundurkan diri dari apa yang sudah dipercayainya. Jadi buat kameramen ya, Doni, yang tadi kamu lakukan selama 1 menit sebenarnya tidak mempengaruhi di hormon kamu. Hormon kamu mungkin masih gitu-gitu aja, mood kamu aja yang percaya dan psikis kamu gitu. Oh, gitu ya, Dok. Iya, betul. Jadi kamu kena prank tadi ya di awal. Percaya banget tuh, hormonnya langsung naik ya. Sayangnya enggak ya, itu lebih ke arah mood aja. Oke, itu aja untuk pembahasan di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya. Jadi buat teman-teman bisa terus ikuti dan tonton di sosmed saya. Bisa follow di Instagram, YouTube, TikTok, dan semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya. Sampai jumpa!